Oke, halo everyone, welcome back with me Gandhi di channel GRK95 men. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu berada dalam keadaan sehat, rezekinya lancar, dan apa yang kalian impikan terwujud men. Jadi kali ini gue sedang berada di kota Sumedang. Gue akan mengajak kalian semua untuk melihat atau mereview sebuah mobil bus bekas kecelakaan men. Waktu itu kecelakaannya terjadi di daerah Wado. Jadi mobil bus ini masuk ke dalam jurang kurang lebih 25 meter dan memakan korban hampir 20 korban men. Nah, gue akan mengajak kalian semua untuk melihat secara detail, mereview mobil bekas kecelakaan ini. Dan yang lebih spesialnya lagi, gue kali ini akan sekalian unboxing sesuatu yang udah lama gue tunggu-tunggu men. Jadi jangan kemana-mana, ikuti terus dari awal sampai akhir karena ada sesuatu yang lebih spesial dari mobil ini men. Oke, lanjut di channel GRK95. Nah, jadi inilah mobil bus yang tadi gua ceritakan di awal video. Inilah mobil bus yang saat kejadian itu di daerah Wado, Kota Sumedang, dan memakan korban kurang lebih 20 orang men. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalian bisa lihat begitu hancurnya, tapi kalau di sisi sebelah kanan ini tidak terlalu hancur. Makanya gue akan mengajak kalian untuk sedikit memutari dulu atau mengelilingi mobil bus ini men. Sepertinya pada saat kejadian mobil ini masuk ke dalam jurang dan nah begitu hancurnya di area sebelah kiri mobil bus ini. Bisa kalian lihat, innalillahi, sampai si joknya pun berada di atas atap. Ini benar-benar ringsek. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Nah, selain kondisi mobil busnya yang membuat gua ngeri, di belakang tempat diparkirnya mobil bus ini terdapat pohon bambu yang menambah keangkeran atau kengerian situasi di malam hari ini men. Dan sekarang waktu menunjukkan jam 9. Oke, kita mulai dari mana? Ini gua bingung mau mulai dari mana men, karena benar-benar perasaan ini dibarengi dengan perasaan, kalau bahasa Sundanya perasaan gempur. Gempur karena apa? Karena selagi gua melihat atau mengelilingi atau mereview mobil bus ini, sembari gua berpikir atau membayangkan begitu mengerikannya pada saat kejadian. Astagfirullahaladzim. Nah, seperti ini. Ini bagian belakang mobil busnya men. Bisa kalian lihat begitu ringseknya, begitu hancurnya di bagian belakang, bagian atas, dan bagian sebelah kiri sana. Kalau di sebelah kanan ini nyaris tidak ada kerusakan yang berarti men. Jadi bisa diperkirakan bahwa saat kejadian mobil ini masuk ke dalam jurang kurang lebih 25 meter dan tepat mendarat di sebelah kiri. Makanya yang hancurnya itu adalah bagian bus yang sebelah kiri men. Tuh, seperti inilah kondisinya. Gua akan coba memasukkan atau mengangkat kamera ke bagian atas agar kalian bisa melihat sisi bagian dalamnya men. Assalamualaikum. Gak tenang anjir. Astagfirullahaladzim. Gua bingung mau mulai dari mana. Nah, untuk bagian kemudinya bisa kalian lihat, untuk bagian kemudinya ini tidak hancur, hanya kacanya saja yang retak men. Tuh, kalian bisa lihat bagian dalamnya. Men tuh. Untuk bagian kemudi, untuk bagian keniknya ini tidak terlalu hancur. Namun yang benar-benar hancur dan benar-benar parah itu di sebelah atau di bagian kirinya, di sebelah sini. Dan sayangnya gua tadinya niatnya ingin masuk ke dalam busnya, tapi ini benar-benar tidak memungkinkan untuk gua masuk ke dalam karena ini benar-benar hancur, terjepit. Ini benar-benar hancur. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Punten, assalamualaikum. Tidak ada niat untuk mengganggu. Saya hanya ingin membuat hiburan, membuat video untuk menghibur penonton-penonton saya di channel saya. Mohon maaf jika sebagian teman-teman atau sebagian makhluk di sini ada yang terganggu. Sekali lagi mohon maaf. Nah, ini bagian bawahnya dan ada sepatu
Ini biasanya digunakan untuk istirahat sang kenek atau sang supir, men. Tuh, seperti ini kondisi dalamnya. Assalamualaikum. Nah, dan ini bagian atasnya benar-benar ringsek. Yang gua nggak, astagfirullahaladzim, goblok, ruas anjing. Itu goblok, temen gua membuat gua kaget. Nah, yang gua aneh deh, lihat tuh. Yang membuat aneh itu kenapa si jok sampai ada di atasnya? Apa ini mobilnya tingkat kira-kira? Enggak. Dia mobil bus biasanya. Oh, mobil bus biasa. Nah, karena gua tadi lihat tuh itu si jok apa sih, bangku si mobil ini tuh sampai nempel ke atas langit-langit, men, tuh lihat. Sampai di atas langit-langit itu di atas atap mobil. Gue pikir ini mobilnya mobil bus tingkat, tapi mungkin karena ini saking parahnya saat kejadian, jadi yang mendarat di jurangnya itu pas bagian atap, makanya sampai si jok mobilnya tuh, jok penumpangnya tuh berada di bagian atap mobil, men. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. Kalian bisa membayangkan pada saat kejadian, makanya kenapa pada saat kejadian kecelakaan mobil bus ini sampai memakan hampir dari semua penumpang yang ada di mobil bus ini pada saat kejadian. Karena bisa kalian lihat ini benar-benar hancur, terjepit. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi pas di bagian depan nama henteu, yes ya? Pas bagian pengemudi nama henteu apa sih? Hah? Jadi ya mungkin si kenek jeung supir nama selamatnya. Hah? Korban juga? Korban meninggal? Oh, nah keterangan dari teman saya ini, karena teman saya ini mempunyai beberapa informasi mengenai mobil bus ini. Dia bilang kenek dan supirnya pun ikut menjadi korban atau ikut menjadi korban meninggal dunia. Gua pikir ini tadi kan gue bilang di awal, perkiraan kenek sama supirnya tuh nggak meninggal karena bagian depan busnya ini tidak terlalu parah dan tidak menimbulkan kerusakan di pas bagian jok. Tuh bisa kalian lihat pas bagian joknya itu benar-benar rapi, tidak rusak, tidak kagencet lah menurut ya mah. Gua kira supir sama keneknya tuh nggak menjadi korban, tapi ternyata informasi dari teman gua yang mempunyai informasi juga dari beberapa narasumber, ternyata semua orang, hampir semua orang yang pada saat kejadian ini termasuk supir sama keneknya itu ikut meninggal dunia, men. Tuh, sayangnya kayaknya ini nggak bisa dibuka ya. Oh, sayangnya tidak ada sebuah pintu yang bisa gua buka, men. Sayangnya nggak ada pintu yang bisa gua buka karena ini semua terkunci. Jadi gua nggak bisa masuk ke dalam, walaupun ada kepikiran gua ingin masuk ke dalam busnya untuk melihat lebih detail lagi keadaan jok di dalam, tapi karena pintu-pintunya semuanya terkunci, jadi tidak ada akses untuk gua masuk ke dalam. Jadi gua hanya bisa mengelilingi, mengitari bis ini dari luar saja. Tuh. Dan bagian belakangnya pun ini benar-benar mundur ke belakang di parkirnya, jadi gua pun gak bisa melihat di bagian belakangnya. Nah, mungkin gua sedikit di luar dugaan, karena gua pikir tadinya gua bisa masuk ke dalam, bisa melihat secara detail si mobilnya itu, tapi ternyata tidak ada pintu yang bisa gua buka, men. Jadi semuanya benar-benar terkunci. Namun walau demikian, sumpah, kalau misalkan kalian ikut di malam hari ini, entah kenapa ini bukan sebuah bangunan kosong, bukan sebuah bangunan terbengkalai atau tempat angker, tapi vibes-nya atau suasananya itu cukup mengerikannya, cukup mengerikan, cukup membuat gua merinding. Selain di belakangnya ini pohon bambu, tapi vibes-nya itu ketika melihat bangkai mobil bus ini benar-benar beda, men. Rasa merinding, rasa takut, rasa ngeri ketika melihat
kondisi busnya seperti ini, busnya sampai penyok di bagian atas. Ada bayangan-bayangan ketika saat kejadian begitu hancur dan remuknya korban-korban pada saat kejadian. Dan mungkin satu hal lagi, mungkin yang membuat suasana lebih menyeramkan, walau alam bisawab, mungkin ada, atau gimana ya nyebutnya ya, ketika seseorang meninggal di suatu tempat, itu pasti meninggalkan yang disebut jin horin ya, jin horin atau apalah itu. Astagfirullahaladzim. Nah, ini benar-benar tepararuguh anjir. Tepararuguh, selain di pinggir jalan raya suaranya bising, dan seolah-olah di dalam itu masih terbayang-bayang mayat bergeletakan, tubuh yang hancur, dan lain sebagainya. Jadi kumaha deh ya rek ngabuka surat AdSense di dia apa kumaha kira-kira? Apa di mana? Atau di tempat lain? Di video. Hah? Mending di dia lah. Video wae. Oke, mana deh tadi surat Google AdSense? Nah, kita maju ke belakang. Oke men, seperti janji gua di awal, gua akan membuka atau unboxing ya. Walaupun ini nggak ada boxnya, tapi ini benar-benar belum dibuka men. Ini benar-benar belum dibuka, jadi gua sebut ini unboxing surat PIN dari Google AdSense. Inilah yang ditunggu-tunggu untuk gua pribadi, bahkan semua konten kreator atau youtuber-youtuber pemula. Ini yang ditunggu-tunggu. Perjalanan selama 2 tahun membangun channel ini dan menunggu 1 bulan. Dan untuk informasi, ini pun kalau misalkan gua nggak ambil atau gua nggak tanya ke kantor pos, sepertinya ini nggak akan dikirim-kirim men. Ini gua tanya langsung ke kantor pos dan akhirnya langsung dikirim. Dan untuk kalian semua yang saat ini sedang menunggu juga surat PIN AdSense ini, gua sarankan untuk kalian langsung datang atau langsung cari ke kantor pos. Oke, saatnya kita buka PIN AdSense ini. Oke, kita buka, kita unboxing PIN Google AdSense ini men. Tuh, ini benar-benar belum dibuka sama sekali. Sengaja gua menunggu momen seperti ini, momen-momen pas gue bikin konten. Tuh, jadi seperti inilah isi dari surat PIN atau surat Google AdSense. Nah, inilah yang ditunggu-tunggu, PIN inilah yang ditunggu-tunggu oleh semua konten kreator atau youtuber-youtuber pemula men. Ini adalah PIN untuk memverifikasi alamat. Inilah, ini berisi, jadi surat dari Google AdSense ini berisi sebuah PIN dari Google AdSense untuk memverifikasi alamat kita. Ini adalah tahapan terakhir setelah kita dimonetisasi. Sebelumnya kita harus mengumpulkan 1000 subscriber, 4000 jam tayang, terus mengumpulkan $10 pertama, verifikasi rekening bank, dan ini adalah yang terakhir men, verifikasi PIN Google AdSense. Ini untuk memverifikasi bahwa benar alamat rumah kita itu sesuai yang dicantumkan di Google AdSense. Sebetulnya ini bukanlah, gue pikir kan pas pertama sebelum main YouTube, kenapa sih orang-orang atau youtuber-youtuber pemula sangat menunggu-nunggu ini. Gue pikir ketika datang PIN ini ada duitnya gitu, ditransfer dan lain sebagainya. Ternyata sesuai pengalaman gue sekarang udah 2 bulan setelah monetisasi, karena gue juga jarang bikin video, jarang upload video, itu nggak ada uangnya men. Jujur ini setelah 2 bulan dimonetisasi, uang gue hanya 300.000 atau kurang lebih $20 lebihan men. Nah, datangnya PIN AdSense ini pun bukan berarti kita langsung dapat uang. Kembali lagi ke konten kita, kalau misalkan konten kitanya ramai penonton, banyak penonton, ya itu udah pasti banyak uangnya. Dan salah satu caranya atau salah satu syarat untuk cairnya itu dengan PIN AdSense. Tapi tetap saja men, ketika channel kita atau YouTube kita masih sedikit penontonnya, itu pundi-pundi dolarnya pun masih sedikit dan itu belum bisa cair. Syarat cairnya itu selain ada PIN AdSense ini, yaitu dengan terkumpulnya $100 atau Rp1.300.000, baru itu akan cair ke rekening kita. Oke men, mungkin seperti itu. Sayangnya sekali lagi gue nggak bisa masuk ke dalam, gue nggak bisa mengeksplor lebih detail lagi. Gue hanya bisa mengelilingi dari luarnya saja, dan dari luarnya pun mungkin ada beberapa kalian yang merasakan hal yang sama, merasakan kengerian ketika melihat bangkai bus ini. Membayang-bayangkan begitu hancurnya, begitu remuknya, begitu mengerikannya pada saat kejadian.
Bisa kalian bayangkan mungkin mayat-mayat pada saat kejadian itu bergeletakan, terhimpit, terjepit di atas di dalam bus ini. Mengerikan. Selain itu di belakangnya pun terdapat pohon bambu, men. Itu membuat suasana pada malam hari ini semakin horor. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Sekali lagi, wah bahagia walaupun belum bisa mencarikan uang karena belum mencapai batas minimal untuk ditransfer, tapi Finansen ini membuat gua lebih semangat lagi untuk mengupload video, karena akhir-akhir ini gua akui gua itu sedikit malas untuk mengupload video. Makanya gua tetap butuh dukungan dari kalian. Semoga kedepannya gua lebih sering lagi ngupload, lebih kreatif lagi, dan lebih bisa memberikan hiburan untuk kalian semua. Akhir kata gua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.